Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elfiandi Sofian. Saya dari Teknik Informatika. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Pengertian. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Keluarga Kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari 3, yaitu A. Wadah atau kontur, B. Isi atau konten, C. Tata laku atau conduct. Wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. B. Isi atau konten merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal, yaitu 1. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. 2. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. C. Tata laku atau conduct. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Tata laku batiniah yang itu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. 2. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramida dan secara instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan pembangunan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan negara yang mengelilingi Indonesia ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Wawasan nasional Indonesia. 1. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis kayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar adalah garis kayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. 2. Zona landas kontingen. Landas kontingen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah benua. Kedalaman lautnya kurang dari 1150 meter.
Adapun batas landas kontingen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut sebesar 200 mil ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Pengumuman tentang ZEE dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim, menyelenggarakan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.